Terus Umi, Mm-mm. gimana ya biar cinta Allah terus tumbuh? Gimana ungkapan dan porsi cinta pada manusia? Ya itu tadi ya yang udah aku sebut ya porsinya tadi. Jadi nggak boleh salah meletakkan. Jadi porsi pertama Allah, yang kedua diri sendiri, yang ketiga yang ketiga orang lain siapapun itu, yang keempat baru harta. Jadi biar kita nggak kehilangan keseimbangan. Kalau hilang keseimbangan itu akan merugikan diri kita sendiri. Banyak orang yang patah semangat, patah sayapnya, patah hatinya, atau apapun yang serba patah. Itu kenapa gitu? Ada adegan patah-patah. Karena itu tadi porsinya. Dia nggak love yourself first, tapi dia ini kalau ada gelas ya, punten boleh minta gelas. Ada isinya nggak itu? Oke, nggak apa-apa. Ada punten satu gelas lagi. Siap. Aduh, thank you, terima kasih nih. Misalnya ini kalau cinta sesama manusia ya. Ini gelas kita, ini gelas orang yang kita cintai. Di gelas ini kita punya energi. Tapi tentu saja karena kita terbatas energinya ya. Terus ketika kita terlalu banyak mencintai yang lain, maksudnya bukan diri kita, energi kita ini kita tumpahin gini dong, seret. Harusnya ada porsinya cukup ya, segini cukup. Tapi beberapa orang tuh ini semua dong. Semuanya dong. Kitanya kosong. Makanya gampang lowbat, gampang ini karena too much. Sedangkan terlalu banyak. Padahal orang mah nggak butuh juga sebanyak ini gitu. Jadi ini cuman kayak ngatur energi kita ketika mencintai sesuatu selain Allah. Don't too much. Jadi jangan menuang terlalu banyak karena kita butuh. Ya, soalnya kadang orang terlalu banyak menaruh hati kepada seseorang, hasilnya nanti ujungnya juga hati kecewa karena kita terlalu banyak menaruh harapan. Ya, sebenarnya manusiawi ya ketika dia merasakan cinta terus berharap ada take and give, benar nggak sih? Ya kalau aku ngasih, kamu juga harusnya ngasih, gitu kan? Di beberapa pasangan itu nggak seimbang, ada yang ngasih terus, ada suka dikasih, gitu kan? Makanya biar kita kayak lebih solid ya, ini kan masih pembahasan cinta ya, biar kita tetap cinta kita nggak habis-habis. Kita harus punya jenis cinta yang dimiliki oleh Allah. Cintanya Allah itu bukan cinta take and give. Misalnya nih, Allah ngasih aku rezeki, ya udah aku ibadah. Allah untung dong dengan ibadah aku, untung nggak sih? Ya enggak lah. Allah tuh nggak pernah diuntungkan oleh apapun. Allah nggak minta apa-apa dari kita, nggak butuh ibadah kita, nggak butuh doa. Allah nggak butuh gitu. Jadi Allah selalu pour, Allah selalu menuang tanpa menunggu kapan kita give gitu. Itu cinta Allah harus kita kenali, atau mungkin biasa kita sebut dengan unconditional love, cinta tanpa syarat, cinta tanpa catatan gitu. Aku bakal cinta sama kamu kalau kamu A, aku bakal sayang sama kamu kalau kamu B, aku bakal setia sama kamu, bakal tetap berbuat baik sama kamu kalau kamu C. Ini cinta bersyarat, dan ini bukan tipe cintanya Allah. Dan yang sedang ingin kita pelajari adalah cintanya Allah yang unconditional love. Mungkin lebih mudahnya seperti orang tua kali ya. Orang tua tuh ngasih, giving gitu kan. Terus kapan kamu ngasih? Ya enggak gitu orang tua mah, asal kamu udah punya penghasilan alhamdulillah. Bukan yang 70% ya buat aku ya. Jadi itu belajar unconditional love. Jadi kita giving yang akhirnya ya kita stabil. Kita mencintai bukan karena orang baik, bukan karena dia bla bla bla, ya karena memang kita punya cinta yang datang dari Allah supaya kita stabil berbuat baik di masa kita happy, kita bisa berbuat baik. Di masa kita punya amarah, kita tetap baik. Di masa kita sayang sama dia, kita baik.
di masa lagi males banget sama dia tetap baik. Karena ini tadi kita dapat energinya dari Allah. Kalau kita kayak cuman responsif, hanya meresponsi dia, kalau dia baik ya udah aku baik, itu kayaknya siklusnya rada pendek ya, cinta kayak gitu. Oke Umi, ngomong-ngomong tentang cinta nih Umi. Kalau misalnya hubungan pasangan kita udah sama-sama saling cinta gitu ya Umi. Apa itu udah jodoh berarti namanya? Semoga ya. Aku berdoa semoga itu jodoh. Tapi kalau memang ada yang lebih baik, kita juga open gitu loh. Jadi itu bukan sebuah jaminan dia jodoh kita atau bukan. Yang penting itu tadi ya, yang kita bahas juga kan di channelnya Aurel, masya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu dia jodoh kita atau bukan. Yang kita tahu adalah ikhtiar kita apa. Kita punya kebaikan apa supaya dia jadi jodoh aku. Sebenarnya kita maksa ya Allah, jika dia jodoh aku dekatkan, jika dia bukan jodoh aku tetap deketin. Maksa banget. Kadang orang ya doanya gitu. Jika dia berjodoh dengan orang lain, putuskan. Aduh. Pokoknya kita ikhtiar, asal ikhtiar kita itu masih dalam koridor yang halal, yang baik. Ikhtiar kita di dalamnya tidak ada dosa, ikhtiar kita di dalamnya nggak ada permusuhan, ikhtiar kita di dalamnya nggak ada kebencian, ya udah, insya Allah dia jodoh aku, insya Allah. Memang harus harus kekeh sih, ilhah. Kalau bahasa Arabnya tuh ilhah. Ilhah itu merengek. Anak kecil merengek gimana sih sampai dapat, pokoknya aku mau permen gitu kan, sampai dapat orang tuanya aduh minta permen terus sih. Harus yakin, bismillah. Harus insya yakin. Allah, bismillah. Terus Umi, kalau memang kita harus yakin, kira-kira ya yakin dengan pilihan kita gitu ya Umi. Kira-kira ikhtiar apa yang bisa kita lakuin untuk lebih mengenal pasangan kita gitu? Ya, jadi observasinya memang harus rada totalitas ya. Dan observasinya bukan hanya kita langsung, tapi juga fasilitator penting. Kenapa fasilitator? Kita langsung itu maksudnya ya kita nggak yang observasi yang gimana gitu ya. Karena ada batasan-batasan yang Allah suka dan Allah nggak suka. Kenapa sih kita harus ada batasan? Kenapa sih kita harus menjaga batasan yang sudah Allah berikan gitu? Aku tuh kayak mengingat sebuah hadis. Hadis ini tuh jadi apa ya? Nah, kayak kalau kita pengen menjaga cinta itu tuh kita harus tahu gimana sih cara ngejaganya gitu. Karena memang ya ini kan karena sesuatu yang tumbuh perlu penjagaan gitu. Nah, ini ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ma tawaddu itsnan fillah jalla wa azza aw fil Islam fayufraq bainahuma illa bidambin yuhditsuhu ahaduhuma," gitu. Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah ya, fayufraq bainahuma. Allah itu intinya nggak bakal, kalau ada cinta, Allah itu bukan tipe yang pemisah gitu loh. Kalau ada cinta, Allah tuh pasti tipe yang suka menggabungkan, suka menyatukan. Allah bukan tipe yang resek gitu kan, aku cinta dia terus kenapa dipisah gitu. Jadi ketika ada dua orang saling mencintai ya, itu nggak bakal Allah pisahkan kecuali bidambin, kecuali ada dosa di antara mereka. Berarti kan, wah, kalau kita udah ngerasain cinta jangan sampai ada dosa. Kenapa? Karena dosa ini yang jadi pemisah, karena dosa ini yang akan menjadi peregang. Kita kan pengennya lem, bukan peregang gitu. Iya. Bener nggak sih? Kita tuh pengen kayak dari awal gitu, ya dikumpulkan, disatukan, bukan dijauhkan, diregangkan. Nah, ketika mungkin ada dosa di antara relationship, Allah akan regangkan. Jadi
ketika kita meregang, memburuk situasinya, itu bukan ini takdir Allah, ini ketentuan Allah, enggak. Ini ada sesuatu dari kita gitu yang bikin meregang, yang bikin jadi itu tadi penting banget ya buat kita kalau udah ngerasain cinta jangan sampai ada jarak. Maunya kan kita disatukan. Kalau sudah ada cinta, kalau ada cinta tuh ya pokoknya maunya nempel terus lah, jangan ada perpisahan lah, bener nggak sih? Nah kalaupun ada iya benar, karena aku juga benci Umi sama perpisahan. Aku nggak suka banget bener. Semoga Allah satukan, Allah abadikan. Nah itu kayaknya butuh ikhtiarnya apa? Menjauhkan kita dari dosa gitu. Nah dosa-dosa kita sebenarnya yang bikin kita tuh kayak rempong sendiri, repot sendiri gitu. Jadi kalau sama-sama cinta, mari saling menjaga. Kalau sama-sama cinta, mari cepat mengikhtiarkan sesuatu yang diridhokan Allah. Amin ya Allah. Gitu Aure.